Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali dalam acara Resapi Renungan Sabtu pagi. Dan untuk tema pada hari ini adalah jauhilah penyembahan berhala dan sihir. Bacaan Alkitab yang diambil adalah dari Galatia 5 ayat yang ke-19 dan 20 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan renungan saat ini masih merupakan rangkaian dari renungan minggu-minggu sebelumnya. Kalau bulan-bulan lalu kita membahas tentang kehidupan sebagai manusia baru, yaitu hasil dari buah-buah roh. Saat ini kita membahas apa yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Dari pembacaan Alkitab kita tadi, yang akan ditekankan adalah tentang menjauhi penyembahan berhala dan sihir. Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara, oma opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin bahwa sebenarnya yang namanya penyembahan berhala ataupun sihir masih ada sampai sekarang. Ya, Alkitab berbicara, kalau misalnya kita tahu dari Keluaran 7 itu bagaimana Firaun memanggil ahli-ahli sihir Mesir ketika Musa melemparkan tongkat yang dijatuhkan oleh Harun, dilemparkan dan menjadi ular. Nah, Firaun memanggil ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, orang-orang Mesir, dan memperlihatkan bahwa mereka juga punya kekuatan itu. Dilemparkan tongkat-tongkat mereka dan menjadi ular. Namun apa yang terjadi? Tongkat Harun menelan tongkat ahli-ahli sihir Mesir. Artinya ialah bahwa kekuatan itu walaupun ada, tetap bisa dikalahkan dalam Tuhan. Kemudian yang berikutnya lagi, misalnya tentang penyembahan berhala. Mungkin sekarang orang tidak lagi menyembah berhala dalam bentuk patung yang disembah. Tapi berhala yang dimaksud pada zaman modern ini ada banyak bentuknya. Apa bentuk berhala? Misalnya uang. Orang cenderung mempertuhankan uang sehingga dirinya diperbudak oleh uang. Segala sesuatunya diukur secara materi. Demi uang melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara. Itu berhala-berhala zaman modern saat ini, bukan lagi dalam bentuk patung. Kemudian orang memberhalakan apa? Hobinya misalnya. Orang hobi, misalnya hobi main judi, lupa segala-galanya. Lupa keluarga, lupa anak istri, sampai apa yang dimilikinya karena sudah kecanduan judi, habis semua. Rumahnya, keluarganya tercerai-berai. Ada banyak berhala-berhala zaman sekarang. HP misalnya, anak-anak muda lebih mementingkan HP daripada menghormati orang tua. Kadang-kadang membentak orang tua hanya karena terganggu sedang main games misalnya. Di kebaktian, orang tidak lagi fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi cenderung bermain HP. Padahal sebenarnya kan tidak mati kalaupun tidak bermain HP. Apa salahnya untuk 1,5 jam kita fokus? Tetapi itu seringkali menjadi gangguan dalam hidup kita, dan kita lebih mengutamakan hal-hal bendawi tadi, seolah-olah itu sudah tinggi kebergantungan kita. Kebergantungan kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kebergantungan kita lebih tinggi pada hal-hal yang bendawi tadi, yang kemudian bisa menggeser fokus kita. Tidak lagi fokus kepada Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan, tidak lagi menghormati orang tua karena hobi tadi, ya karena HP dan karena hal-hal lainnya. Juga orang bisa menyingkirkan Tuhan
Karena yang jadi berhalanya adalah siapa? Pacarnya, pasangan hidupnya. Orang bisa menggadaikan Tuhan karena dia lebih mengutamakan pasangan hidupnya. Apapun, segala sesuatu yang kita utamakan di luar Tuhan, itu adalah sudah berhala. Kemudian juga orang lebih cenderung percaya pada kekuatan-kekuatan magic, kekuatan-kekuatan sihir, sehingga menggeser keyakinan kita kepada Tuhan dan kita mengandalkan kekuatan lain, sihir tadi. Padahal di dalam Tuhan segala kuasa itu bisa disingkirkan. Tinggal kembali kepada kita. Apakah kita mau lebih percaya kepada Tuhan, atau karena kita merasa kita kurang sabar menantikan pertolongan Tuhan, kemudian kita lari kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Dan akhirnya kita tanpa disadari kita menyembah berhala, kita lebih percaya pada kekuatan sihir. Di akhir renungan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak pantun ini. Makan pala terasa getir, lebih baik makan markisa. Jangan percaya pada berhala dan sihir, lebih baik percaya pada Yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita simak lagu berikut ini yang mengajak kita untuk lebih mempercayakan kehidupan kita, memperlihatkan ketaatan kita kepada Allah. Lagu ini akan dibawakan oleh Saudari Siska. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan sebab Engkau Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan sebab Engkau Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Demikianlah lantunan lagu tadi yang mengajak kita untuk lebih memperhatikan, lebih memelihara keyakinan kita kepada Tuhan daripada kuasa-kuasa yang lain. Di akhir renungan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan bahwa di tengah berbagai tekanan hidup kami seringkali kurang sabar menantikan pertolongan Tuhan, dan tidak jarang kami lari pada penyembahan berhala atau mengandalkan kekuatan sihir yang sebenarnya semuanya bisa ditaklukkan di dalam Tuhan ketika kami memelihara iman percaya kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Ajarkan pada kami senantiasa untuk berpegang teguh dalam iman kami, bahwa ketika kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberikan kemenangan pada kami atas berbagai persoalan kehidupan yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Sabtu pagi pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. tak tergoyahkan